Halo sahabat belajar, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Marina Nanjela, mahasiswi Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara untuk menyusun kesimpulan pada sebuah karya tulis. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini ada dua, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dan manfaat dari kesimpulan. Dan yang kedua, siswa mampu memahami cara membuat atau menyusun kesimpulan yang baik dan benar. Sebelum masuk ke materi yang menjadi inti pembahasan kita, sebelumnya saya mau menjelaskan maksud atau pengertian dari kesimpulan itu sendiri. Pada bagian akhir sebuah karya tulis, tentu harus ada yang namanya keputusan atau ringkasan secara umum yang bertujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi tulisan tersebut. Keputusan ini biasanya disebut sebagai kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah sebuah keputusan atau pernyataan ringkas yang diambil dari hasil karya tulis seseorang. Kesimpulan menjadi bagian terpenting dalam suatu karya karena memuat seluruh pembahasan secara singkat, padat, dan jelas yang menimbulkan kesan yang baik untuk pembaca. Dengan adanya kesimpulan tersebut, pembaca akan lebih memahami secara lebih mendalam dari apa yang ia baca dan yang ia temukan pada bagian akhir. Selain itu, kesimpulan juga akan memudahkan pembaca dalam memahami secara keseluruhan atau inti dari bacaan atau teks secara tepat. Jadi, pembaca tidak perlu membaca secara menyeluruh. Selain itu, kesimpulan juga bisa membantu menjelaskan isi teks sehingga pembaca tidak lupa poin-poin apa yang dibahas dalam sebuah pemaparan. Contohnya, ketika kalian malas membaca sebuah tulisan, kalian cukup membaca kesimpulannya saja. Oke teman-teman, di sini saya mau menjelaskan 7 cara yang harus dilakukan saat kita menyusun sebuah kesimpulan yang baik dan benar. Cara yang pertama adalah baca kembali teks. Pertama adalah kita dituntut untuk memahami dengan betul apa yang telah ditulis dengan cara membaca kembali isi teks untuk memudahkan dalam penarikan suatu kesimpulan. Apabila satu kali membaca belum paham akan isinya, maka seorang penulis harus membacanya kembali sampai benar-benar dimengerti. Yang kedua, catat ide pokok dalam teks. Pada tahap ini, penulis harus mencari dan menemukan ide pokok yang terdapat pada teks atau tulisan yang telah disusun berupa gagasan atau pokok pikiran yang menjadi fokus tulisan. Hal ini sangat bermanfaat agar peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari tulisannya tersebut dan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Cara yang ketiga adalah rangkum poin-poin utama pada teks. Cara membuat kesimpulan yang baik dan benar selanjutnya adalah dengan meringkas poin-poin utama dari tulisan. Hal ini sangat membantu dalam penyusunan kesimpulan. Kita tidak perlu memasukkan terlalu banyak informasi selain pendapat atau fakta utama yang kita paparkan dalam tulisan. Tujuan utama meringkas poin-poin penting ini adalah supaya mengingatkan pembaca akan pentingnya topik tulisan atau karya tulis kita. Cara yang keempat adalah tidak menggunakan kata-kata yang diulang. Artinya di sini adalah kesimpulan pada intinya memuat kalimat yang dasarnya sama dengan apa yang sudah dikemukakan pada bagian awal. Tetapi di bagian ini, tulisan harus disajikan dengan bahasa yang berbeda, bukan hasil salinan dari apa yang sudah dituliskan. Hindari penulisan ulang dengan pembahasan sebelumnya dengan menggunakan bahasa hasil pengembangan dengan tetap menyampaikan topik utama dari tulisan tersebut. Cara yang kelima adalah tuliskan opini terkait permasalahan yang ada. Dalam menulis atau menyusun sebuah kesimpulan, seorang penulis diperbolehkan untuk menuliskan atau mencurahkan pendapat pribadi atas temuan atau fakta yang diperoleh seorang penulis. Tetapi perlu diingat bahwa
Pendapat tersebut harus menguatkan data yang ada sehingga tidak melahirkan konsep baru yang beda dari sebelumnya. Dalam beberapa karya tulis yang bersifat ilmiah, pada bagian akhir ini disusun berdasarkan data-data hasil penelitian atau berdasarkan sumber-sumber tertentu. Dan hindari penggunaan pendapat yang menyimpang dari isi dalam pembahasan yang membuat bobot tulisan tersebut menjadi menurun dan tidak dapat dijadikan sebagai acuan bagi pembaca. Cara yang keenam adalah tempatkan diri sebagai seorang pembaca. Pada tahap ini, seorang penulis menempatkan diri sebagai seorang pembaca. Karena pada dasarnya, pembaca adalah orang yang menikmati apa yang sudah kita tulis, bukan diri sendiri. Hasil tulisan tersebut bukan media curhat seperti dalam buku harian, maka pikirkan apa yang dapat dilakukan pembaca setelah membaca kesimpulan. Posisikan diri sebagai seorang pembaca agar dapat menarik sebuah inti yang dapat memotivasi atau mendorong untuk membaca keseluruhan tulisan tersebut. Cara yang terakhir adalah lakukan evaluasi atau penilaian terhadap kesimpulan. Cara membuat kesimpulan terakhir adalah baca kembali kesimpulan yang sudah kita buat. Setelah menempatkan diri sebagai seorang pembaca, penulis tentunya menemukan banyak kekurangan dari isi kesimpulan tersebut, maka lakukanlah evaluasi atau penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa tulisan kita sudah bisa dipahami. Kalau itu untuk tugas sekolah, maka pastikan kesimpulan tersebut harus sesuai dengan sistematika yang disyaratkan, termasuk penggunaan bahasa formal atau informal, dan hindari penggunaan bahasa yang bertele-tele. Evaluasi bisa kita lakukan dengan memeriksa apakah seluruh ciri-ciri kesimpulan yang baik sudah ada dalam tulisan tersebut. Apabila belum, maka lakukanlah perbaikan. Setelah melakukan perbaikan, maka langkah yang terakhir adalah membaca kembali kesimpulan tersebut. Baik adik-adik, itu saja materi yang ingin saya jelaskan di video ini. Dan terima kasih juga karena sudah menonton video ini. Saya berharap semoga materi yang sudah saya jelaskan dapat memberi manfaat bagi adik-adik semua.